Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa. Ini hari kita akan masuk dengan mata kuliah baru yaitu komunikasi kesehatan ya. Sebelum saya melanjutkan kepada materi yang lebih mendalam, tentunya harus saya antar dulu dan saya berikan pengarahan kepada semua mahasiswa bahwasanya komunikasi kesehatan ini merupakan bidang daripada ilmu komunikasi yang pada saat ini sangat berkembang. Di mana kita juga berada dalam situasi pandemi, ya. Fenomena atau peristiwa pandemi ini membuat komunikasi kesehatan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik atau cukup aktual untuk dikaji oleh orang-orang yang mendalami ilmu komunikasi. Baik, saya akan mulai ya. Akan saya mulai dengan pengertian komunikasi ya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas sosial sehari-hari yang melibatkan pertukaran pesan, di mana dalam ilmu komunikasi kita pahami bahwa kita akan fokus kepada apa itu pesan. Komunikasi adalah sebagai proses pertukaran emosi dan pesan yang terjadi secara dinamis dan kompleks antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang dilakukan secara verbal dan nonverbal agar kedua belah pihak saling memahami dan dipahami. Nah, perlu dipahami di dalam komunikasi itu apa yang dimaksud dengan verbal? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Sedangkan apa itu komunikasi nonverbal? Itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan, simbol, warna, tanda, dan yang lain-lainnya. Dalam konteks komunikasi kesehatan, ya, dalam konteks kesehatan, komunikasi adalah sesuatu hal yang sifatnya efektif, ya, sarana efektif bertukar pikiran, berpendapat, dan mempengaruhi cara berpikir orang lain. Jadi kalau kita bicara dengan konteks kesehatan, kita akan membuat komunikasi itu sebagai sarana kita untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan memengaruhi pikiran orang lain. Nah, kemudian ada seorang pakar yang mengatakan dan berpendapat tentang apa itu komunikasi kesehatan. Di situ ada pernyataan ya, di mana dikatakan bahwa studi kajian tentang pesan, bahwasanya komunikasi kesehatan itu adalah studi tentang pesan yang membuat makna terkait dengan kesejahteraan sosial, ya, dengan fisik dan dengan yang dikatakan dengan pikiran atau mental orang lain. Nah, di sini kalau kita lihat pernyataan dari Harrington itu dikatakan health communication is the study of message that create meaning in relation to physical, mental, and social well-being. Nah, ini yang dinyatakan oleh Harrington merupakan pengertian daripada komunikasi kesehatan. Ini salah satu dari pengertian komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi alasan orang ingin belajar komunikasi kesehatan? Dan mengapa komunikasi kesehatan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari pada saat ini? Komunikasi adalah sesuatu yang harus dipelajari agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, tenaga medis perlu mempelajari komunikasi guna kelancaran pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya dinyatakan dalam slide ini, bahwasanya komunikasi itu harus dipelajari. Nah, komunikasi itu atau komunikasi seseorang itu tidak bisa efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan tanpa dia harus berlatih dan belajar. Maka dari itu tenaga medis kita ya atau tenaga medis yang ada di layanan kesehatan itu perlu mempelajari komunikasi sebagai salah satu faktor yang mendukung bagaimana pelayanan kesehatan itu dapat berlangsung dengan baik. Manusia dalam beraktivitas membutuhkan tubuh, mental, dan sosial yang sehat. Oleh karenanya, manusia butuh untuk berkomunikasi terkait dengan hidup sehat. Persoalan kesehatan yang melingkupi hidup sehat manusia. Nah, jadi artinya manusia itu akan menjadi lebih sehat kalau selalu melakukan aktivitas berkomunikasi.
gitu. Nah, jadi dengan kita berkomunikasi ya dengan orang lain, nah ini akan membuat kita jadi sehat. Artinya kita bisa melihat contoh kalau beberapa penyakit itu salah satunya karena kita suka menahan atau memendam rasa kepada orang lain sehingga tidak kita komunikasikan. Karena misalnya nih, kita nggak suka dengan orang lain, tapi kita pendam. Namun itu menjadi sesuatu hambatan bagi diri kita sehingga itu menjadi tertahan terus di dalam hati atau pikiran kita. Nah ini yang kelamaan-kelamaan ditahan, ini akan menjadi sesuatu penyakit atau menjadi sesuatu hambatan, baik itu secara sosial ataupun secara fisik dan psikis atau mental itu tadi. Nah, makanya orang yang selalu berkomunikasi akan lebih sehat gitu. Nah, komunikasi yang selanjutnya alasannya kenapa mempelajari komunikasi kesehatan adalah komunikasi dokter dan pasien merupakan jantung keberhasilan dari satu pengobatan. Jadi kalau kita lihat ini ya, komunikasi dokter dan pasien ini seakan-akan nggak perlu sih komunikasi yang baik, padahal dokter yang berhasil dan dokter yang profesional itu akan sangat terbantu keberhasilannya di dalam penyembuhan pasiennya dengan komunikasi yang efektif dan efisien. Kenapa? Segala sesuatu yang disampaikan dokter itu bisa dimaknai dengan bagus oleh pasien dan keluarga pasien. Dan perlu diingat bahwasanya di dalam proses pengobatan itu tidak hanya ada pasien saja, seorang pasien terkadang juga diantar oleh keluarganya dan dokter di sini harus mampu menjelaskan tentang hasil diagnosisnya, hasil pemeriksaannya kepada keluarga pasien juga gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dibilang pasiennya aja kadang udah secara fisik atau secara mental ya, secara sosial dia aja udah nggak sehat gitu. Nah, maka yang untuk bisa membantu penyembuhan dalam proses pengobatan itu, penyembuhannya adalah keluarga pasien. Jadi dokter itu tidak hanya kepada pasien saja, termasuk ke dalam menjalin hubungan baik dengan keluarga pasien. Komunikasi yang dilakukan para medis, kesembuhan merupakan yang dikatakan dengan komunikasi terapeutik. Jadi gini, komunikasi terapeutik ini adalah satu komunikasi yang dirancang sedemikian rupa untuk penyembuhan pasien. Gitu. Jadi kesembuhan itu akan dirancang sedemikian rupa, dikomunikasikan. Nah, ini yang dikatakan dengan komunikasi terapeutik. Itu alasan mempelajari komunikasi kesehatan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alasannya, tentunya di dalam komunikasi yang berlangsung ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi kesehatan tuh siapa saja. Nah, kalau kita menggunakan unsur komunikasi ya, mungkin sangat banyak sekali ya karakteristik komunikasi atau tolak ukur komunikasi. Banyak pendapat pakar-pakar ya yang terkait dengan itu. Nah, di sini saya mencoba mengambil yang terkait dengan komunikasi terapeutik ya. Di mana di sini ada komunikator juga ya. Komunikator itu adalah para medis, kemudian pesan itu adalah hasil diagnosis atau keluhan dan hasil diagnosis itu merupakan pesan. Jadi kalau dokter itu nanti memberikan hasil diagnosisnya dari keluhan yang disampaikan oleh pasien. Jadi pasien di sini adalah komunikan. Namun unsur komunikasi kesehatan ini bisa saja ini berubah posisi. Jadi kalau saya katakan komunikasi, terutama komunikasi terapeutik itu selalu terjadi pertukaran posisi. Suatu saat seorang dokter atau para medis itu bisa menjadi seorang komunikator, tapi pada posisi beda atau posisi lainnya atau saat yang berlainan dia akan menjadi seorang komunikan. Demikian juga komunikan, suatu saat dia akan menjadi komunikator dan dokternya menjadi komunikan gitu. Nah, namun pesan yang digunakan itu atau pesan yang berlangsung itu tetap kepada hal-hal yang terkait dengan keluhan pasien dan hasil diagnosis atau hasil pemeriksaan dokter. Nah, kira-kira unsur komunikasi kesehatan ini bisa aja bertambah tergantung dengan model komunikasi seperti apa yang dirancang oleh
dokternya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau suatu saatnya dokter ingin memberikan penjelasan dengan menggunakan infocus atau ingin menggunakan televisi ya atau komputer, PC dan sebagainya itu bisa saja. Nah, itu nanti mungkin akan bertambah lagi unsur komunikasi yang ada yang berlangsung pada proses komunikasi tersebut. Nah, ini saya gambarkan di sini sebenarnya proses komunikasinya dokter pasien, pasien dokter pesan pasien dan pasiennya. Nah, ini bisa ini ya. Ini sebenarnya kurang ininya tanda panahnya bisa berbalik ya. Jadi kalau saya katakan ini adalah intraksional ya, di mana ada interaksi antara kedua unsur komunikasi itu dokter dan pasien, termasuk di dalamnya juga pesannya. Jadi dinamis sekali. Nah, keluhan tentang kemampuan komunikasi dokter ini menjadi hal yang menarik ya untuk diperhatikan gitu. Banyak masyarakat, banyak warga ya, warga masyarakat itu yang merasa atau pasien lah dan keluarga pasien kalau ke dokter tuh suka pulang, aduh pusing ya, dokternya tadi ngomong apa saya nggak jelas, cuma dikasih resep aja, tapi nggak tahu nih sebenarnya sakit saya apa gitu. Nah, jadi ini menjadi satu perhatian bagi pemerhati komunikasi kesehatan, salah satunya keluhan tentang kemampuan komunikasi dokter. Jadi kalau saya melihat situasi fenomena ini di lapangan, ya, kalau kemampuan untuk medisnya dokter kita tidak kalah. Namun apa yang menjadi persoalan sehingga banyak pasien dan keluarga pasien atau warga masyarakat itu tidak paham atau tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, itu karena secara komunikasi, secara bagaimana dia menyampaikan pesan medisnya itu tidak bisa dimaknai secara baik oleh pasien dan keluarga pasien. Jadi keluhan terjadi karena pasien sering menilai keahlian komunikasi dokter dirasakan lambat dan kegagalannya dalam memenuhi harapan pasien menimbulkan ketidakpuasan pasien. Jadi kadang-kadang gini ya, pasien kita tuh kadang-kadang suka dibatasi waktu bicaranya dengan dokter. Sementara dengan berkomunikasi itu pasien itu mendapatkan satu satu perasaan plong atau perasaan yang lepas, ada sesuatu yang terhimpit atau sesuatu yang tertekan di dalam pikiran atau perasaannya, namun dengan dia berkomunikasi dengan dokter itu menjadi sesuatu yang membantu dia melepaskan dari persoalan-persoalan atau keluhan-keluhannya itu. Nah, terkadang kalau dokter kita sudah banyak pasiennya tuh jarang yang mau mendengarkan hal tersebut, keluhan-keluhan pasien gitu. Nah, ini yang perlu disadari ya, yang perlu disadari oleh para dokter, para medis kita, bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pasien. Jadi pasien itu kadang-kadang datang itu bukan hanya ingin berobat untuk mendapatkan obat saja, tetapi mungkin mereka ingin berharap bisa berkonsultasi lebih ini ya, lebih intens, lebih mendapatkan jawaban-jawaban yang mendalam yang mereka bisa memaknainya. Nah, gitu. Jadi kalau dokter juga komunikasinya dengan istilah-istilah kedokteran, sementara pasiennya ini adalah masyarakat awam, tentu tidak akan nyampai apa yang disampaikan dokter. Nah, jadi dokter tuh harus bagaimana memikirkan bagaimana sih pasien ini dan keluarganya bisa memahami dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dimengerti oleh pasien dan keluarganya. Nah, ini di sini saya mengutip ya ketidakpuasan pasien ini dari pendapatnya Prof. Dedi Mulyana, di mana ada bukunya yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan dengan pendekatan antar budaya. Bagaimana dokter itu harus melakukan ya pendekatan-pendekatan komunikasi kesehatannya dengan bagaimana berkomunikasi secara antar budaya itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya keluhannya keraguan pasien akibat kurang lancarnya dalam menyampaikan pesan. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwasanya kadang-kadang pasien mau menyampaikan sesuatu tapi takut salah. Nah, dokter belum lagi pasien selesai bicara sudah oh silakan Bu naik ke tempat tidur kita periksa. Nah, sementara dia belum melepaskan apa yang dia rasakan ya.
bagaimana proses terjadinya dia menderita penyakit itu. Nah, itu kan sebenarnya perlu dia sampaikan gitu. Jadi walaupun mungkin dokter sudah mendapatkan, kasihlah kesempatan beberapa saat ya untuk menerima keluhan daripada pasien itu ya. Jadi sehingga tidak ada keraguan, serius nggak sih dokter ini periksa saya, kok sampai-sampai saya cuma dikasih stetoskop terus nanti saya dikasih resep, tapi saya nggak jelas resep itu untuk apa, obat itu untuk apa. Nah, kita udah langsung aja disuruh keluar gitu. Jadi nggak ada sih yang saya dapat dari dokternya. Nah, ini keraguan akhirnya karena tidak lancarnya proses penyampaian pesan. Keterbatasan waktu, dokter kita maklumi dokter juga masih dibutuhkan ya, apalagi di Kota Medan mungkin belum ini ya berimbang rasionya mungkin dengan jumlah pasien yang sakit, sehingga akhirnya kalau kita ke praktek atau ke rumah sakit itu sangat terbatas waktunya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwasanya keterbatasan waktu itu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan oleh para medis atau dokter. Bagaimana dengan waktu yang sesingkat itu dikemas pesan sedemikian rupa sehingga semua apa yang menjadi pemikiran atau yang diharapkan pasien itu bisa terjawab dengan baik gitu. Jadi jangan alasan keterbatasan maka tidak ada komunikasi dengan pasien gitu ya. Jadi sesuai dengan hasil penelitian saya di luar ya, di luar negeri itu mungkin seperti yang saya ambil itu adalah negara jiran, Malaysia, mereka juga nggak panjang-panjang kok waktunya. Durasinya hanya sekitar 5 menit sampai ke 8 menit di dalam ruang periksa, tidak terlalu panjang. Tapi mungkin sudah ada susunan apa atau model-model seperti apa, mulai dari penyambutan sampai ucapan terima kasih sudah datang memeriksakan diri kepada dokternya gitu ya. Itu keterbatasan waktu mereka sudah memanage ya, mengatur apa yang harus mereka sampaikan kepada pasiennya. Jadi keterbatasan waktu itu tidak menjadi keluhan sebenarnya, bisa dikelola sedemikian rupa. Nah, kemudian tidak menganggap penting komunikasi. Nah, ini kadang-kadang ya, untuk apa sih komunikasi itu nggak perlu, yang penting disuntik, yang penting dibuat tindakan. Perlu kita pahami, pasien sekarang itu tidak pasien yang bisa kita minta untuk menerima saja, tetapi sekarang pasien sudah banyak yang cerdas, demikian juga keluarga pasien gitu. Jadi kalau dokter sekarang tidak menganggap penting komunikasi, itu akan ditinggalkan oleh pasien dan keluarga pasien yang akan berobat kepadanya. Karena apa? Karena mereka membutuhkan sebenarnya ke dokter itu adalah untuk ketemu dan konsultasi, mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang informasi atau kejelasan dari penyakit yang diidapnya gitu. Itu ya kira-kira keluhan tentang kemampuan komunikasi dokter yang mungkin hanya sedikit. Mungkin kalau kita telah lebih jauh ini akan lebih banyak muncul keluhan-keluhan daripada pasien dan keluarga. Nah, harapan pasien sebenarnya apa sih? Kalau di dalam mendapatkan informasi atau diagnosis gitu ya. Yang jelas pasien itu ingin jawaban yang jujur. Sebenarnya dia sakit apa? Itu. Kemudian bagaimana kondisi fisiknya? Apa yang akan dia hadapi? Kalaupun ada tindakan medis, seperti apa efek sampingnya, bagaimana prosesnya, dan seperti apa setelah pasca tindakan medis itu. Nah, itu dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien. Karena dibutuhkan juga kesiapan mental, fisik, juga secara finansial. Nah, maka dari itu harus ada kejujuran di dalam mengkomunikasikan tentang bagaimana hasil dari diagnosis atau pemikiran, kemudian tindakan apa yang harus dijalani oleh pasien. Nah, ini pendampingnya yaitu keluarga juga harus tahu efek-efek dari obat yang dimakan, tindakan medis yang dilakukan, kemudian setelah itu apa yang terjadi. Nah, ini harus dikatakan. Berapa persen sih keberhasilannya? Nah, ini jangan ditutupin, tapi harus ada penjelasan supaya nanti kalau ada pun terjadi sesuatu itu tidak menjadi satu gugatan. Gitu ya. Nah, kemudian diagnosis yang dipahami pasien dan keluarga. Nah, ini diagnosis itu adalah hasil pemeriksaan yang kemudian bisa dilakukan secara temu waktu tatap muka, kemudian dengan menggunakan alat,
kemudian dengan berbagai tindakan-tindakan medis lainnya, misalnya pengambilan darah, pengambilan tes urin dan sebagainya itu ya. Nah, sehingga muncullah satu simpulan dari dokter yang dikatakan dengan diagnosis. Nah, diagnosis ini walaupun itu semuanya hasilnya dalam bahasa kesehatan atau bahasa medis, namun bagaimana cara dokter itu menjelaskan kepada pasien dan keluarganya yang memang mereka tidak punya dasar ilmu medis atau ilmu kesehatan. Jadi dokter harus bisa membuat mereka paham. Jadi jangan biarkan seorang pasien dan keluarganya itu pulang tanpa memahami apa yang disampaikan dokter. Nah, ini yang selalu terjadi. Ya, jadi sampai di rumah mereka bahas, mereka dengan mereka, akhirnya apa? Karena nggak jelas, mereka akan mencari second opinion lagi, gitu. Atau mereka malas lagi untuk balik untuk melakukan pengobatan, gitu kan? Jadi artinya apa yang dilakukan dokter itu tidak akan berhasil. Nah, makanya ini perlu sekali untuk melihat bahwa pasien kita dan keluarganya paham dengan hasil diagnosis seorang dokter itu tadi. Penjelasan harus rinci dan detail. Ya, makanya saya katakan semua proses dari awal sampai akhir, bahkan pasca tindakan itu pun sampai kepada efeknya itu harus diketahui oleh pasien dan keluarganya. Ramah, jelas. Orang sudah sakit, ya, masuk ke ruangan periksa, nggak disapa. Nah, ini menjadi sesuatu yang ini ya bagi pasien. Untuk duduk aja nggak dipersilahkan atau dipersilahkan tapi dengan apa ya, dengan ekspresi yang kurang bersahabat, tidak ramah. Ini kan belum sudah mengkomunikasi, wah ini dokternya sangar ini dokternya tidak bersahabat gitu kan. Sementara yang datang itu adalah orang sakit. Kalau orang sakit itu secara ininya saja, secara fisik atau mental ya dia sudah sakit, ngelihat dokternya juga sangar atau tidak bersahabat ya makin tambah kesel, makin tambah ini saya udah sakit loh. Saya datang kemari itu untuk sehat gitu. Tapi nggak dilayani dengan baik, wah pasti akan menjadi sesuatu yang membuat pasien itu merasa wah ini apa sih yang saya bayar sebenarnya gitu. Nah, coba kalau dilayani dengan baik, dengan senyuman, disapa gitu, disapa dengan memanggil namanya gitu ya. Ya, silakan Pak Budi, padahal dokternya baru baca Pak Budinya melalui ininya ya status pasiennya gitu. Tapi karena disambut dengan ramah dan disebut namanya, Pak Budi merasa sepertinya sudah sangat familiar dengan dokter itu. Sehingga dia juga berkomunikasi pada saat menjelaskan keluhan penyakit yang dia derita, itu akan menjadi lebih nyaman. Kalau sudah nyaman tentu komunikasi akan lebih baik. Ya, jadi dokter itu harus ramah, tulus. Ya, ketulusan. Yang selanjutnya itu adalah nilai ketulusan. Harapan pasien tuh dokter tuh harus tulus gitu. Jangan seakan-akan karena dia sakit terus dokter tuh seperti takut memegang tubuhnya, risih memegang sesuatu atau sebagainya gitu. Kalau dokter saja sudah merasa jijik, merasa nggak nyaman menyentuh pasiennya pada saat meletakkan stetoskop atau memegang suhu tubuhnya dan sebagainya, ya pasien juga merasa nggak nyaman. Ini dokter atau apa sih gitu ya? Kok dia pegang badan saya kayak jijik gitu. Padahal sebenarnya itu sudah pekerjaan dan itu sudah resiko gitu. Jadi apapun ceritanya, sentuhan dengan pasien itu malah menjadi sesuatu yang bisa membuat apa ya, pasien itu menjadi pede, percaya diri ya bahwasanya dia akan baik-baik saja karena dokternya aja menyentuh dia gitu dengan tulus gitu ya, dengan tulus. Apa yang dirasakan Pak? Sakit ya Pak ya kalau saya sentuh ininya gitu, misalnya disentuh bahu atau apa. Nah, itu akan menjadi apa ya? Menjadi membuat pasien tuh, iya, ini rasanya sakit. Kalau saya angkat tangan saya sebelah ini sakit. Nah, itu akan terbongkar secara otomatis. Karena apa? Dokter berkomunikasi dengan ketulusan. Inilah kira-kira sebagian ya atau yang selalu muncul dari pasien dan keluarganya. Harapan pasien tuh kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya, komunikasi efektif dokter menimbulkan kemungkinan lebih besar pasien untuk sembuh. Nah, ini satu kunci yang diberikan Hippocrates ya pada 400 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, Hippocrates itu yang mengatakan dengan berkomunikasi aja akan membuat pasien sembuh.
Jadi kita jangan anggap kecil ya, kemampuan komunikasi seorang dokter itu akan mampu menyembuhkan pasiennya. Ya, jadi komunikasi tadi seperti saya katakan, kok komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Misalnya nonverbal yang saya maksud di sini, misal sentuhan dokter, memukul bahu pasiennya, semangat ya Bapak ya, Bapak pasti sembuh, tapi rajin minum obat, rajin datang konsul kemari. Kita periksa semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sambil disentuh tuh bahunya. Nah, tentu pasien akan merasa, oh iya, iya Pak Dokter, saya akan datang, atau iya dokter, saya akan datang. Nah, dia semangat. Jadi waktu dia mau untuk datang, apa tuh ya, berobat ulang, ya, berobat ulang, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak menakutkan, tidak menyeramkan, tapi itu menjadi sesuatu pertemuan yang menyenangkan bagi pasien dan keluarganya. Kenapa? Komunikasi efektif dokter sudah membuat kenyamanan untuk pasien dan keluarga. Nah, selanjutnya, nah sistem penyembuhan ya, sistem penyembuhan penyakit itu ada beberapa ya. Di sini ada yang saya ambil. Yang pertama itu sistem biomedis, ya, sistem di mana dokter medis dan personal perawatan kesehatan lainnya seperti perawat, apoteker, terapis menangani gejala dan penyakit menggunakan obat-obat radiasi atau pembedahan. Jadi artinya gini, biomedis ini yang biasa kita gunakan di rumah sakit lah ya, sistem pelayanannya secara medis gitu. Jadi pakai obat-obatan, ya. Obat-obatan yang mungkin disebut dengan alopati atau homeopatika atau apa. Yang jelas itu memang obat yang dibuat secara medis. Jadi alopati ya, obat-obat secara ini farmasi ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita berobat ke rumah sakit itu dikatakan dengan sistem biomedis. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu sistem personalistik. Apa itu? Sistem yang menunjukkan penyakit disebabkan oleh intervensi satu target yang aktif. Dapat berupa makhluk supranatural, makhluk gaib atau dewa, makhluk yang bukan manusia seperti hantu, leluhur, ataupun roh. Nah ini kan kita nggak bisa bilang ya sebelum-sebelumnya ada biomedis, personalistik ini memang sudah ada. Jadi kalau kita lihat apa ya, kita lihat misalnya masih kecil nih ya, kita tuh masih senang dengan berobat demam. Ya, kalau demam kan biasanya secara logikanya itu ada sesuatu yang infeksi gitu ya. Tetapi nanti bisa dibawa ke tempat seorang orang tua ya. Nanti di situ dikunyitin istilahnya, kalau orang Medan tuh kunyit ya, dikunyitin, ditaruh, dipilis di sininya. Nah, kemudian apanya kunyitnya di apa ya, diputer-puter, kemudian diletakin terus diputer-puter sama orang tua atau nenek yang memang sudah punya kemampuan itu, terus ditaruh di kening, kemudian dibacain doa, kemudian nenek itu bilang, oh ini ada leluhurnya yang rindu sama dia, makanya dia ini disenggol atau digendong atau disentuh, makanya dia demam. Nah, ini kan personalistik, padahal mungkin tidak seperti itu, tapi hal seperti itu masih ada dan berlaku di dalam masyarakat kita untuk penyembuhan penyakit. Jadi bawa pilis aja dulu lah, jangan bawa ke dokter gitu. Ada nggak di kita? Ada. Nah, ini mungkin, oh ini ada roh jahat atau leluhurnya yang datang, mau lihat dia, kangen atau sebagainya. Nah, ini masih ada dan ini masih menjadi sesuatu yang melekat dalam masyarakat kita ya, pengobatan, penyembuhan dengan sistem personalistik. Nah, kemudian ada sistem naturalistik. Sistem naturalistik adanya keseimbangan sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh, keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu, lingkungan alamiah, lingkungan sosialnya. Ini juga naturalistik. Jadi secara natural hal-hal yang terkait dengan herbal, dengan olahraga, dengan yoga, dengan latihan-latihan pengelolaan tubuh dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga ada sistem penyembuhan. Jadi bagaimana kita mungkin mengolah pernafasan supaya nafas kita lebih baik, ya, tidak sesak dan sebagainya. Ini adalah sistem penyembuhan juga, ya. Artinya dengan sistem penyembuhan penyakit melalui sistem
naturalistik. Nah, ini ketiga sistem penyembuhan penyakit tersebut. Nah, jadi demikian ya, sudah saya paparkan apa itu komunikasi kesehatan, kemudian bagaimana komunikasi kesehatan itu harus dilakukan, kemudian apa alasannya mempelajari komunikasi kesehatan, sampai bagaimana sistem penyembuhan atau penyembuhan penyakit ya, berdasarkan sistem penyembuhan penyakit ya, yang dimana ada 3 nih tadi, ada sistem biomedis, sistem personalistik, dan naturalistik. Dan ini semua merupakan hal-hal yang masih berlangsung di dalam kehidupan di masyarakat kita. Dan ini masih dijalankan kalau saya katakan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi ini hari. Kiranya materi ini menjadi sesuatu yang memberikan pencerahan kepada semuanya mahasiswa. Dan kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal, kemudian ada sesuatu yang ingin didiskusikan berdasarkan fenomena peristiwa yang ada di lingkungan atau di sekitar kita, silakan saya berikan kesempatan. Nah, untuk selanjutnya saya akhiri saja ya, untuk pemateriannya kita akan diskusi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.